Dulu ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala halaktu ya Rasulullah. Akhirnya si orang laki-laki ini sudah ketemu sama Nabi, duduk, ada hajat apa ini? Ya Rasulullah, saya binasa ini. Qal wa ma ahlakaka? Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, kenapa kok binasa? Qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan. Dia laki-laki jawab, saya sudah menjima istriku ketika siangnya Ramadan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tajidu ma tu'tiku raqabah? Apakah kau punya uang buat memerdekakan budak, buat beli budak? Atau kau sudah punya budaknya perempuan mukminah tinggal merdekake? Qala la, tidak punya ya Rasulullah. Qala hal tastati' an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kau mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, tidak mampu ya Rasulullah. 2 bulan Ramadan sak bulan batal gini kok, syahwatku buanter ya Rasulullah. 2 bulan ya tambah enggak kuat. Qala la, orang salaf ya, kalian tak kasih tahu, orang salaf, orang soleh, itu syahwatnya itu lebih banter dibanding selain orang soleh. Soalnya mereka itu menahan itu lebih daripada selain mereka. Selain mereka itu orang-orang yang tidak soleh ya, itu menyalurkan syahwat itu pokok bisa tersalurkan dengan apapun, tersalurkan. Kepingin nonton, kepingin nyentuh, nah, pingin cium. Itu orang nggak soleh kan gitu, pacaran kan gitu. Orang soleh itu serba ditahan. Ghadul basar. Akhirnya dia itu ghadul basar memejamkan mata. Akhirnya ketika dia semuanya yang sudah terlanjur terlihat tetap aja dalam was-was itu setan mewaswasi terus. Itu ditahan. Berhasilnya mereka nahan soalnya apa? Mereka sibuk. Mereka tidak nganggur. Makanya mereka bisa tidak terus sama sebetulnya. Orang yang tidak soleh, orang soleh menahan. Tadi kan kelihatan, tapi kan langsung dingklok. Iku wong soleh. Nah orang tidak soleh, ayo nih kan ono. Akhirnya kan syahwatnya kan punya semua. Cuma yang satu tanpa rem, yang satu ngerem. Kita tidak ngomong ke yang tanpa rem ini terus akhirnya syahwatnya lebih besar. Sama, syahwat ya syahwat, gak ono wareke. Yang gak ngerem terus syahwatnya los, terus tidak punya syahwat dikerahke, tetap syahwat gak ono wareke. Tambah gemuk itu syahwatnya dituruti. Satu. Cuman ini yang orang soleh akhirnya bisa nahan itu kenapa? Soalnya mereka sibuk. Ini yang tidak soleh, tidak bisa nahan, kenapa? Soalnya tidak ada kesibukan, nganggur. Orang soleh sehari hizib Quran 5 juz target, 10 juz target, wirid ini 100 kali, ini 1000 kali, ini taklim. Akhirnya semuanya itu terlampiaskannya itu ke istrinya ketika malam atau ketika sama istrinya. Makanya kadang istrinya banyak, halal poligami. Kadang juga orang soleh ketika macam orang yang sahabat yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau merusak puasamu, wajib kafarah, tidak bisa bayar budak memerdekakan, kau harus puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak mampu ya Rasulullah. Tidak mampu soalnya apa? Soalnya dia itu orang soleh, dia itu sudah bisa menahan diri dari yang kemaksiatan, tapi ketika dia di rumah sama istrinya,
dia tidak mampu untuk nunggu sebulan Ramadan lo rusak ketika dia sama istrinya, apalagi 2 bulan. 2 bulan saya tidak mampu ya Rasulullah, soalnya dia orang soleh. Tapi misal ada orang awam ditawari, orang awam merusak puasa karena jima, dia akhirnya ditawari harus urut, kok harus merdekake budak, kan tidak ada budak sekarang, berarti tidak bisa. Pilihan kedua jatuh, kok harus puasa 2 bulan, boleh enggak dia ngomong tidak kuat? Boleh enggak dia ngomong tidak kuat? Malah yang dia biasanya ngomong tidak kuat, orang awam orang soleh. Yang biasanya tidak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, biasanya orang soleh apa orang awam? Awam yang biasanya jawab tidak kuat. Nek wong soleh, jangankan 2 bulan, setahun dalail khairat sekelakon aku. 3 tahun dalail khairat pernah 2 bulan. Iku wong soleh. Tapi orang awam mesti jawab tidak kuat. Boleh tidak jawaban tidak kuat hanya karena dia itu nuruti nafsune? Tidak boleh. Harus kelakon. Pilihan ketiga aja, it'amu sittina miskina, tidak boleh. Kau puasa 2 bulan tetap. Beda nek wong soleh sudah jawab tidak kuat, berarti betul-betul dia itu ada hajat memang. Tapi nek orang awam memang jangankan 2 bulan, kon poso sedina lho, ya moh kok 2 bulan, tetap harus itu, tidak ada pilihan ketiga, tidak ada. Baru nek orangnya sakit, orangnya itu kerjaan yang berat, nah tidak mampu dah, nek 2 bulan ya saya tidak usah kerja, baru boleh it'amu sittina miskina. Soalnya dulu ada seorang raja merusak puasa Ramadan, menjima istrinya, akhirnya ngundang para ulama. Ini hukuman buat saya apa? Raja ini kaya dong, suruh milih. Pertama itqu raqabah mukminah, kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut atau tidak mampu it'am sittina miskina, raja memerdekakan budak, ya wes kau merdeka 1. Besok terulang lagi, gampang soalnya. Para ulama ketika itu langsung memvonis 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh yang lain, tidak boleh. Akhirnya si raja itu kapok, tidak berani ngerusak Ramadannya lagi. Soalnya berat. Coba nek itqu raqabah itu juga dilakoni orang awam biar menghormati Ramadan. Saiki syiar menghormati Ramadan itu harus dihidupkan, harus betul-betul dihormati. Wong Islam sendiri loh iki menghormati dengan cara macam itu, menjaga dari yang batal. Akhirnya dia ditanya, qala la fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, kau punya yang bisa buat ngasih makan 60 orang miskin? Qala la, tidak punya ya Rasulullah. Thumma jalasa, akhirnya duduk, disuruh memerdekakan budak, tidak mampu. Puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu. Memberi makan 60 orang miskin, tidak mampu. Akhirnya duduk. Fa'utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamr. Akhirnya ada orang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa satu wadah karung kurma. Faqala tasaddaq bihadza. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong sama si orang ini, ini kau bisa gunakan ini buat sedekah. Sittina miskina, cari 60 orang miskin. Wong kau merdekake budak tidak mampu, puasa 2 bulan tidak mampu, ngasih makan orang miskin tadi tidak mampu. Nah makanya sekarang ada yang bisa dia mampu, yaitu ngasih sedekah 60 orang miskin. Nah ini buat sedekah 60 orang miskin. Faqala a'ala afqara minna. Ya Rasulullah, apakah ini sedekah buat orang paling fakir dari kami? Ya sedekah ya buat fuqara masakin. Siapa lagi? Fama baina la baita ahlu baitin ahwaja ilaihi minna. Ya Rasulullah, di antara 2 bukit, yakni lembah semua itu, saya orang paling fakir. Nah ini tak sedekah ke orang fakir, saya ini paling fakir.
Orang paling fakir orang di kota atau di kampung. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Ya Allah, sampai Nabi itu tertawa. Disuruh sedekah, mumpung ada yang bisa dibuat sedekah, ya buat kafarahmu, tebusanmu, gunakan sedekah. Ya kalau sedekah ke siapa? Ya ke fuqara masakin. Loh saya ini paling fakir kok ya Rasulullah. Akhirnya Nabi bersabda, "Tsumma qala idhhab fa at'imhu ahlak." Ya sudah pergi kasih makan buat istrimu, anakmu dah. Kau sendiri yang makan malah bati. Mestinya kafarah gara-gara jima ketika Ramadan malah jima ketika Ramadan malah dapat untung 1 karung kurma. Tapi puasa tetap qadha. Qadha tetap tidak mampu qadha, tidak mampu. Kalau misal kok qadha tidak mampu, ya kalau dia itu memang tidak syarat wajib, ya fidyah.